Selamat datang di podcast 88. Aku Rika, host hari ini. Kali ini aku bakal buat topik yang aku super penting banget, terutama buat kita yang tulis sama masa depan pendidikan di era digital. Sama aku udah ada Maisara sama Diva Azra. Mereka adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Apa kabarnya Diva dan Sarah? Baik juga Rika. Halo semuanya. Aku Sarah. Wah, tapi kali ini seru banget ya. Soalnya transformasi pendidikan itu nggak cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal peran banyak pihak. Setuju Sarah. Aku Diva dan aku merasa di era digital ini semua orang punya andil dalam pendidikan, mulai dari pemerintah, guru, orang tua, sampai siswa itu sendiri. Nah, hari ini kita bakal bahas semua peran itu. Udah siap? Siap banget, tapi sebelumnya buat teman-teman yang dengerin, jangan lupa buat subscribe di podcast 88 ini dan bagikan ke teman-teman. Yuk kita mulai obrolannya. Kita akan mulai dari peran pemerintah dulu ya. Kalau ngomongnya transformasi pendidikan, pemerintah itu bisa dibilang fondasi utamanya. Menurut kalian apa sih peran terbesar mereka? Menurut aku, pemerintah itu yang bikin aturan main. Dan mereka harus memastikan pendidikan itu relevan dengan era digital, dari kurikulum sampai infrastruktur. Tapi tantangan terbesar mereka adalah memastikan kebijakan itu jalan di semua daerah, bukan cuma di kota besar. Betul Sarah, selain itu pemerintah juga harus fokus ke pemerataan akses teknologi. Nggak adil kan kalau siswa di kota besar bisa belajar online dengan lancar, sedangkan di desa mereka kesulitan sinyal internet. Setuju banget. Aku sering dengar cerita tentang guru dan siswa di pelosok yang harus jalan jauh cuman buat cari sinyal. Padahal kan di era digital ini seharusnya mempermudah pendidikan, bukan malah jadi tantangan tambahan. Bener banget. Nah, selain infrastruktur, pemerintah juga perlu investasi di pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik. Transformasi digital ini percuma kalau orang-orang yang menjalankannya enggak sih. Iya, contohnya pelatihan pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran. Tapi pelatihannya harus sesuai kebutuhan lapangan. Jangan cuma teoritis, tapi aplikatif supaya guru bisa langsung praktik kepada siswa. Tapi menurutku kebijakan yang bagus itu nggak cukup kalau nggak ada pengawasan. Pemerintah harus aktif mengevaluasi program-program yang mereka buat. Jangan sampai program yang jalan cuma di kertas aja. Iya, nah makanya peran pemerintah itu bukan cuma bikin kebijakan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya efektif. Dan tentu aja, pemerintah gak bisa kerja sendiri. Semua pihak harus mendukung. Setuju secara kalau menurut aku, guru itu ujung tombak transformasi pendidikan. Mereka langsung berhadapan dengan siswa di lapangan. Tapi di era digital ini, menurut kalian apa tantangan terbesar yang mereka hadapi ya? Banyak sih. Salah satunya tuh guru harus adaptasi dengan teknologi. Nggak semua guru itu akrab dengan perangkat digital, apalagi guru senior. Nah, kadang mereka merasa minder atau takut salah. Iya, dan kadang teknologinya sendiri yang bikin ribet. Misalnya, ada aplikasi yang terlalu rumit atau nggak user friendly. Akhirnya, guru jadi malas buat gunain aplikasi yang udah ada. Dengan makanya pelatihan itu penting banget loh. Tapi nggak cuma soal cara pakai teknologi aja. Guru juga harus belajar gimana cara bikin pembelajaran yang relevan dan menarik buat siswa di zaman sekarang. Setuju. Nah, sekarang kan siswa lebih suka yang visual dan interaktif nih. Nah, jadi guru harus praktik memanfaatkan teknologi untuk bikin pembelajaran yang seru. Misalnya lewat video atau tulis digital. Tapi jangan lupa, kalau teknologi itu cuma alat, guru tetap punya peran sentral sebagai pembimbing. Jadi nggak boleh tetap selalu bergantung sama teknologi juga. Ya, benar banget. Selain guru, sekolah juga harus mendukung transformasi ini. Misalnya, dengan menyediakan fasilitas teknologi yang memadai. Jangan sampai guru disuruh bikin kelas digital sendiri, tapi nggak ada laptop atau akses internet, enggak kan? Dan kepala sekolah juga punya peran penting sebagai pemimpin. Mereka harus jadi motor penggerak perubahan di sekolah, bukan malah jadi penghambat. Setuju. Jadi intinya guru dan sekolah itu harus saling mendukung. Kalau dua-duanya jalan, transformasi pendidikan pasti lebih lancar. Sekarang, yuk kita bahas peran orang tua dan siswa. Jika kalau ngomongin orang tua, aku rasa peran sekarang lebih besar dibanding dulu. Aku setuju.
Setuju banget sih Sar, karena orang tua sekarang tuh nggak bisa cuma menyerahkan semuanya ke guru saja. Mereka harus aktif mendampingi anak belajar, apalagi kalau masih ada sistem belajar online. Benar banget. Tapi aku juga sering dengar curhatan orang tua yang bilang mereka bingung harus bantu anaknya gimana, terutama tugas yang udah melibatkan teknologi. Nah, makanya sekolah juga bisa bantu dengan edukasi untuk orang tua. Misalnya, untuk pelatihan singkat tentang cara pakai aplikasi belajar atau cara mendampingi anak belajar di rumah. Setuju juga, tapi aku rasa orang tua nggak perlu menjadi ahli teknologi kok. Yang penting mereka tahu cara mengawasi dan memberikan arahan yang tepat kepada sang anak. Misalnya, bikin aturan tentang waktu main gadget dan waktu belajar si anak tersebut. Betul, tapi di sisi lain siswa juga harus proaktif. Di era digital ini kan informasi kan gampang banget ya untuk kita akses. Jadi siswa harus mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang diterimanya. Nah, tantangannya ada nggak siswa lebih sibuk main game atau scroll media sosial daripada belajar. Jadi, mereka juga harus belajar manajemen waktu dan disiplin. Makanya untuk itu, orang tua dan siswa itu harus kerja sama. Orang tua memberikan arahan dan siswa menjalankan dengan tanggung jawab yang penuh. Kalau ini terjalin, pasti hasilnya lebih baik lagi. Wah, jadi itu adalah obrolan kita hari ini. Seru banget ya kita pada hari ini. Dari pembicaraan ini aku jadi makin sadar kalau transformasi pendidikan di era digital itu benar-benar butuh kolaborasi semua pihak. Betul. Nah, pemerintah bikin kebijakan dan mendidikan infrastruktur, guru dan sekolah menjalankan. Orang tua mendukung dari rumah dan siswa jadi pembelajar yang aktif. Semua saling melengkapi. Dan yang terpenting adalah kita harus ingat kalau teknologi itu cuma alat, kuncinya tetap di manusianya itu sendiri. Jadi mari kita manfaatin teknologi dengan bijak. Terima kasih buat Sarah sama Dipa yang udah bergabung pada hari ini. Semoga obrolan kita barusan bisa nambah wawasan pastinya. Dan tentu aja terima kasih buat teman-teman di rumah yang udah tonton podcast 88 sampai selesai. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, sukai, dan kasih komentar terbaik kalian. Aku Sarah, dan aku Dipa. Dan aku Rika, pamit undur diri. Bye-bye!